Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, keterampilan berbahasa lisan di SD, kelas 6H. Dengan anggota kelompok Andini Dwi Oktavia, Sarah Rizky, Eka Putri Pasah, Wahyuni, dan Rindu Azahra Rahma Nazir. Mari kita simak video pembelajaran kelas 5 dari kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Oke, baik. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Fatima mau memimpin doa? Enggak. Fakih? Fakih deh nih ya. Mau ya, Fakih? Enggak mau juga. Oke, terakhirnya Aisyah mau? Oke. Kalau gitu Ibu yang pimpin deh ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di-unmute ya semuanya, dinyalakan speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita kenalan dulu yuk satu-satu. Siapa yang ingin perkenalan pertama? Saya Ya, Fatima silahkan. nama saya Fatima Gasani Muntar. Halo Fatima. Selanjutnya, siapa nih yang ingin perkenalan? Fakih atau Aisyah? Ya, Fakih dulu deh tuh, udah unmute. Fakih silahkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakih Yusuf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai Fakih. Oke, yang terakhir nih ada Aisyah. Aisyah boleh perkenalan dulu? Assalamualaikum, nama saya Aisyah Syifa Nur Zahra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai Aisyah. Oke, baik. Karena kita sudah perkenalan, yuk Bu Dini silahkan bisa di-share screen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, ini dia guru-guru yang akan mengajar hari ini. Pertama ada Ibu Rindu. Halo semuanya. Selanjutnya ada Ibu Dini. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Andini. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Eka. Assalamualaikum semuanya, halo perkenalkan nama Ibu Sarah. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Yuni. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita semua memiliki tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menyimak penjelasan ibu guru, siswa-siswa dapat memahami materi pelestarian lingkungan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan menyimak penjelasan ibu-ibu guru, siswa dapat memahami materi bercerita berdasarkan gambar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat bercerita melalui gambar tersebut. Baik, sumber pembelajaran kita pada hari ini yaitu buku guru dan siswa kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Baik anak-anak, materi pelajaran pada hari ini adalah pelestarian lingkungan lalu menggunakan media PowerPoint interaktif dan picture-in-picture.
Jadi, fokus pembelajaran kita hari ini adalah bercerita berdasarkan gambar. Di dalam bercerita berdasarkan gambar, itu ada penilaiannya. Di antaranya itu ada 1. Lafal dan intonasi, yang kedua ada ketepatan susunan kalimat, yang ketiga ada ketepatan pemilihan kata, yang keempat ada kesesuaian gagasan dengan gambar, yang kelima ada kejelasan cerita, dan keenam ada kelancaran bercerita. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, di sini sudah ada teks bacaan tentang upaya pelestarian lingkungan. Tolong simak dengan baik ya anak-anak. Pelestarian yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi, pengelolaan sumber daya alam, menjamin pemanfaatan secara bijaksana, dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Jadi, pelestarian lingkungan itu memanfaatkan lingkungan secara bijaksana agar keseimbangan lingkungannya tetap terjaga. Lalu, upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menanam pohon. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Misalkan ada sampah sayuran, kita jadikan pupuk kompos. Nah, selanjutnya ada yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kelima, tidak melakukan pemburuan liar. Dan yang keenam, membangun kembali ekosistem yang rusak. Nah, setelah kalian mengetahui upaya pelestarian lingkungan, di sini ada juga usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama ada rehabilitas lahan kritis. Rehabilitas lahan kritis dilakukan dengan cara pengelolaan dan pengolahan tanah, sistem irigasi, pola tanam, pemberantasan hama dan gulma. Untuk daerah rawan erosi, terutama di daerah bantaran sungai atau lereng pegunungan, dilakukan dengan cara penanaman dengan terasering. Yang kedua, ada mencegah pencemaran air. Melindungi sungai dari pencemaran limbah buangan rumah tangga dan industri, serta membuat peresapan air hujan untuk daerah yang padat pemukiman. Dan yang terakhir, ada mencegah pencemaran udara dengan menggunakan transportasi umum, tidak membakar sampah sembarangan, hemat energi, dan bercocok tanam. Baik anak-anak, ketika kalian melihat gambar ini, apa sih yang kalian pikirkan? Nah, saat kita mengamati gambar ini, kita akan membayangkan sesuatu. Itu karena setiap gambar memiliki sebuah maksud. Dari gambar ini, Ibu akan memberikan contoh. Pada suatu hari, Andi, Dina, dan Fakih ingin pergi bermain ke rumah Nini. Ketika di perjalanan ke rumah Nini, Andi dan teman-teman mencium bau yang tidak sedap. Semakin dekat perjalanan ke rumah Nini, ternyata ada banyak sampah berserakan di jalanan yang akan dilalui. Akhirnya, sebelum melanjutkan perjalanan, Fakih mengajak teman-teman untuk membersihkan sampah tersebut, agar tidak semakin banyak sampah yang mengakibatkan bau tidak sedap.
Nah, baik anak-anak, telah dijelaskan ya oleh ibu guru sebelumnya mengenai materi pelestarian lingkungan, mulai dari definisi, upaya, serta usaha melestarikan lingkungan. Sekarang, ibu ingin kalian semua melihat gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Dan dari gambar tersebut, ibu ingin kalian semua satu persatu membuat karangan cerita berdasarkan gambar yang ada, yaitu bisa kita lihat bersama-sama ada 2 orang anak dan ibunya yang sedang menanam pohon. Baik, sekarang siapa di antara kalian yang ingin bercerita terlebih dahulu? Apakah ada? Baik, kalau tidak ada Ibu tunjuk ya. Silahkan Aisyah bercerita terlebih dahulu. Pada hari Kamis, setelah aku pulang sekolah, ibu memanggil aku dan abangku yang sedang menonton televisi. Ibu berkata bahwa kami semua akan menanam pohon di halaman rumah. Aku bertanya kepada ibu, pohon apa yang akan kami tanam? Lalu ibu menjawab bahwa pohon yang akan ditanam ialah pohon mangga. Aku sangat senang. Kami menanam pohon bersama-sama. Semoga pohon mangga yang baru kami tanam bisa tumbuh dengan baik dan cepat berbuah. Baik, terima kasih Aisyah. Bagus sekali ya ceritanya. Nah, selanjutnya setelah Aisyah bercerita, siapa di antara teman-teman nih yang ingin bercerita? Baik, Ibu tunjuk saja deh. Fatima, ayo dipersilakan Fatima. Pada suatu hari, aku bermain bola dengan abangku. Aku dan abangku melihat ibu sedang menanam pohon mangga. Kami melihat ibu keluar gambar. Kami akan membantu ibu menanam pohon mangga. Kakakku membuat lubang atau menggali tanah untuk menanam pohon mangga. Kalau aku menanam pohon mangganya, dan ibu menyiram pohon mangganya. Kami bersama-sama menanam mangganya. Akhirnya kami pun selesai menanam pohon mangga. Baik, Fatima, bagus sekali ceritanya. Terima kasih ya. Nah, sekarang terakhir nih, ada Faki. Ayo dipersilakan Faki bercerita. Hari Minggu kemarin, aku dan adikku dan ibuku menanam pohon bersama. Kami menanam pohon mangga di halaman rumah kami. Kami semua sangat senang. Adikku memberikan pupuk kepada tanaman itu dan aku membantunya. Sedangkan ibuku menyiram pohonnya. Kami semua tidak sabar menunggu pohon mangga kami berbuah. Kami akan merawatnya agar tumbuh dengan baik. Baik, Faki, bagus sekali. Bagus-bagus semua ya ceritanya. Terima kasih ya anak-anak. Baik, sekarang selanjutnya kelas akan diambil alih oleh Ibu Rindu. Baik anak-anak, setelah kalian membuat cerita mengenai gambar yang sudah ditampilkan, sekarang Ibu ingin kalian membuat cerita lagi, tapi dengan gambar yang berbeda nih. Nah, perhatikan di laptop kalian masing-masing. Ada gambar anak-anak sedang bergotong royong membersihkan suatu lapangan, agar lapangan tersebut tetap bersih. Nah, maka dari itu, siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu nih? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu pilih ya. Faki yang pertama deh, boleh? Silahkan, Faki. Pada hari libur kemarin, lingkungan rumah kami mengadakan kerja bakti. Orang tua dan anak-anak semua ikut melakukan kerja bakti. Aku juga ikut kerja bakti. Aku dan teman-teman sangat senang melakukan kerja bakti. Aku dan temanku membersihkan lapangan tempat kami main. Biasanya kami membuang sampah pada tempatnya dan menyapu lapangan tersebut agar terlihat bersih. Sampah banyak sekali, oleh karenanya selanjutnya kami akan
selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik. Makasih, Faki. Bagus sekali. Baik, selanjutnya ada yang ingin bercerita setelah Faki? Oke, Ibu tunjuk ya. Aisyah boleh? Di hari Minggu pagi, aku bangun dan bergegas untuk bersiap-siap. Aku dan teman-teman yang lain melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Kami semua mendapatkan tugas masing-masing untuk melakukan pekerjaan. Aku, Aulia, dan Diandra mengambil sampah yang berserakan di jalan sekitar rumah kami dan membuangnya pada tempat sampah. Sedangkan Rehan, Faris, dan Fauzan bertugas menyapu lingkungan sekitar rumah kami agar terlihat bersih. Baik, Aisyah. Terima kasih. Tepuk tangan semua untuk Aisyah. Baik, selanjutnya nih yang terakhir ada Fatimah. Fatimah, silahkan bercerita. Pada hari Sabtu pagi, aku sedang berjalan-jalan tempat lingkungan sekitar kotor. Lalu aku mengajak temanku untuk kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kami sudah diingatkan lain-lain. Setelah itu, kami bahagia melihat lingkungan sekitar bersih. Baik, semuanya tepuk tangan untuk Fatimah. Terima kasih, Fatimah. Oke, karena kalian semua sudah bercerita dengan baik, berani semua, kita yel-yel dulu yuk sebelum ibu guru di sini memberi kalian penilaian. Yuk, bisa di-unmute semuanya. Yuk, Aisyah, Fatimah, Faki. Bisa di-unmute. Suaranya dinyalain ya, Aisyah. Ya, baik. Kita yel-yel ya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi deh. Yuk, tepuk semangat. Baik, semangat semua nih ya. Baik, Ibu Dini bisa di next. Kita lihat penilaian yang pertama. Ada siapa nih? Oke, baik. Penilaian pertama ada Aisyah. Baik, tadi kan Aisyah sudah berani ya. Ini komponen penilaian yang diberikan untuk Aisyah, lafal dan intonasinya tadi sudah baik, maka diberi skala 4. Ketepatan susunan kalimatnya juga udah baik banget ya, maka diberi skala 5. Ketepatan pemilihan kata juga tadi udah baik dan benar, maka diberi skala 5. Kesesuaian gagasan dengan gambar juga sudah sesuai ya, maka diberi skala 5. Kejelasan cerita juga sudah sangat jelas, maka ibu guru di sini memberi Aisyah skala 5. Kelancaran bercerita juga sudah baik. Mungkin tadi ada gugup sedikit, maka diberi skala 4. Nah, maka dari itu Aisyah bisa berlatih lagi agar lebih baik dalam bercerita di depan teman-temannya. Oke, karena Aisyah sudah berani, maka ibu guru di sini memberikan Aisyah reward. Yaitu Aisyah. Semoga dengan sertifikat ini Aisyah lebih rajin lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu. Baik, selanjutnya karena tadi Ibu Rindu sudah memberikan penilaian kepada Aisyah, sekarang Ibu Sarah akan memberikan penilaian kepada Fakih ya. Karena tadi Fakih sudah berani dan bercerita melalui 2 gambar yang sudah Ibu Guru berikan, maka Ibu akan berikan penilaian. Komponen yang dinilai itu yang pertama lafal dan intonasi. Fakih mendapatkan skornya itu 5 atau sangat baik. Karena memang intonasinya sudah sangat baik, bercerita juga sudah sangat baik. Selanjutnya ada ketepatan susunan kalimat. Ketepatan susunan kalimat juga Ibu berikan 5 atau skor itu sangat baik.
ketepatan pemilihan katanya juga sangat baik ya tadi dari 2 cerita itu, maka Faki berhak mendapatkan skor sangat baik yaitu 5. Selanjutnya ada kesesuaian gagasan dengan gambar. Karena tadi Faki sudah bercerita, memang sangat sesuai dengan gambar yang diberikan, maka Faki juga berhak mendapatkan skornya itu sangat baik. Akan tetapi pada kejelasan dan kelancaran bercerita, agaknya Faki tadi cukup terbata-bata dan cukup gugup ya saat menceritakan kepada di depan kelas ini. Oleh karenanya, Ibu Guru memberikan Faki skor penilaian 4, yaitu kategorinya baik. Karena Faki sudah berani dan bercerita, maka Faki berhak mendapatkan reward. Selamat. Baik, karena tadi sudah Aisyah dan Faki sudah mendapatkan skala penilaian, sekarang Fatima. Komponen yang dinilai, yang pertama, lafal dan intonasinya Fatima tadi sudah baik, maka Ibu beri skala penilaiannya 4. Lalu, ketepatan susunan kalimatnya juga sudah baik, maka Ibu beri nilai 4. Ketepatan pemilihan katanya sudah baik, sangat baik. Nah, maka Ibu beri nilai 5. Kesesuaian gagasan dengan gambarnya tadi juga sudah sangat baik, maka Ibu beri nilai 5. Kejelasan dalam berceritanya tadi juga sudah cukup bagus, maka Ibu beri nilai 5. Lalu kelancaran dalam berceritanya tadi Fatima juga sudah cukup baik, maka Ibu beri nilai 5. Karena Fatima sudah berani dalam bercerita, maka Fatima berhak mendapatkan reward berupa sertifikat. Ya, baik, selanjutnya. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran nih. Ibu akan menyimpulkan ya kegiatan kita pada hari ini. Tadi anak-anak hebat-hebat semua nih, udah pada berani bercerita berdasarkan gambar. Good job sekali, tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah belajar tentang apa aja ya? Ada yang ingat nggak nih? Ayo, siapa yang masih ingat tadi kita belajar apa aja? Ya, Fatima? Iya, betul. Tadi kita sudah belajar tentang upaya dan usaha pelestarian lingkungan, dan kita juga tadi sudah belajar tentang bercerita berdasarkan gambar. Nah, setelah kalian mengetahui upaya dan usaha pelestarian lingkungan, kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membakar sampah sembarangan, dan hal-hal lain yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni. Silakan Ibu Yuni. Alhamdulillah ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita ya, terima kasih Fatima. Anak-anak, dalam keadaan pandemi saat ini, tetap di rumah ya. Dan patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya semuanya. Terima kasih ya semua. Sama-sama.